Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum sebagai suatu sistem. A. Definisi kurikulum sebagai sistem. Yang pertama, pengertian kurikulum. Secara terminologis, istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan mengandung pengertian bahwa kurikulum adalah sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai satu tujuan pendidikan atau kompetensi yang diterapkan. Yang kedua, pengertian sistem. Menurut Jujun S. Surasumatri, sistem merupakan bentuk keseluruhan dari hasil objek telah di mana unsur dari objek tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam suatu jalinan yang teratur. Level sistem memiliki beberapa level, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan. Yang kedua, spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem. Yang ketiga, perancangan sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain program yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi. Yang kelima, pengembangan sistem, yaitu tahap pengembangan sistem informasi dengan menulis program yang diperlukan. Yang keenam, pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang dibuat. Yang ketujuh, implementasi dan pemeliharaan sistem, yaitu penerapan dan memelihara sistem yang telah dibuat. Mengapa kurikulum dikatakan sebagai suatu sistem? Karena kurikulum memiliki tujuan yang satu dan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti sistem. Sistem adalah suatu kesatuan sejumlah elemen, objek, manusia, kegiatan informasi, dan lain-lainnya yang berkaitan dalam proses atau struktur dan dianggap berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam mencapai satu tujuan. Kurikulum sebagai suatu sistem, suatu standar nasional pendidikan SNMP yang mengatur standar ideal pelaksanaan pendidikan pada satu pendidikan, khususnya berkaitan dengan standar isi dan standar kompetensi lulus. Maka guru itu hanya bertugas sebagai pelaksanaan kurikulum yang telah disusun oleh para perancang kurikulum tingkat pusat, namun guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan sendiri kurikulum secara utuh yang akan dilaksanakan di sekolahnya yang bertulang dalam silabus atau RPP. Guru dituntut untuk memahami kurikulum dan komponen apa saja yang harus di dalam. Yang ketiga, pengertian kurikulum sebagai sistem. Sistem kurikulum sendiri merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat yang mencakup struktur personelia dan prosedur kerja. Bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Yang B, komponen-komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Tujuan kurikulum dirumuskan atas dasar dua hal, yaitu pertama, perkembangan tuntutan, kebutuhan, kondisi masyarakat. Yang kedua, didasari oleh pemikiran-pemikiran yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofi, terutama falsafat negara. Ada dua jenis tujuan yang terkandung dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai secara keseluruhan. Selaku lembaga pendidikan, setiap sekolah mempunyai tujuan yang dicapai. Tujuan-tujuan tersebut biasanya digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kita harapkan dimiliki murid setelah mereka menyelesaikan seluruh program dari lembaga sekolah tersebut. Tujuan dari sekolah kita namakan sebagai tujuan institusional atau tujuan lembaga. Misalnya, tujuan SD, tujuan SMP, tujuan SMA, dan lain-lain. Atas dasar inilah kemudian ditetapkan bidang-bidang studi atau bidang pengajaran yang akan diajarkan pada sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai setiap bidang studi. Tujuan ini juga digambarkan dalam bentuk
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kita harapkan dimiliki murid setelah mereka mempelajari suatu bidang studi tertentu dari lembaga sekolah tertentu. Yang kedua, komponen materi atau pengalaman belajar. Isi atau materi kurikulum adalah semua pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap terorganisasi dalam mata pelajaran atau bidang studi. Sedangkan pengalaman belajar dapat diartikan sebagai kegiatan belajar tentang bagaimana disiplin berpikir dari suatu disiplin ilmu atau segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis dan jenjang maupun jalur pendidikan yang ada. Isi atau materi kurikulum hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, komponen organisasi. Menurut Taba, materi pengalaman belajar dalam kurikulum diorganisasikan untuk mengeksekusikan pencapaian tujuan. Adapun pola perorganisasian kurikulum tersebut adalah sebagai berikut. A. Kurikulum mata pelajaran. Kurikulum mata pelajaran adalah bentuk pengorganisasian setiap mata pelajaran secara terpisah dengan mata pelajaran yang lainnya dengan alokasi waktu tertentu. Yang B. Kurikulum korelasi. Kurikulum korelasi adalah suatu perorganisasian mata pelajaran dengan cara menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran, baik yang ada dalam bidang studi maupun yang ada di luar bidang studi. Yang C. Kurikulum terintegrasi. Kurikulum terintegrasi adalah kurikulum dengan pola mengintegrasikan bahan ajaran dalam suatu masalah, kegiatan, atau segi kehidupan tertentu, misalnya muatan lokal. Yang D. Kurikulum inti. Kurikulum inti merupakan bagian dari keseluruhan kurikulum yang peruntukan bagi semua siswa. Yang E. Kurikulum pemecahan masalah. Kurikulum ini merupakan kurikulum dengan pola perorganisasian, isi dengan topik pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran. Poin keempat, komponen evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan langkah yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi dari evaluasi yaitu yang pertama, untuk memperoleh data tentang ketercapaian tujuan oleh peserta didik. Yang keduanya, untuk melihat efektivitas proses pembelajaran. C. Keterkaitan antara komponen satu dengan yang lainnya. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.